motivasi belajar seorang peserta didik menjadi tujuan utama untuk terus ditingkatkan demi mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novala Arum Salsabila, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, UIN Kiai Haji Saifuddin Zuhri, akan membahas pengaruh metode pembelajaran praktik terhadap motivasi dan hasil pembelajaran pendidikan agama Islam siswa kelas 4 sekolah dasar, yang mana menggunakan metode pembelajaran dan metode penelitian dan paradigma dalam ilmu filsafat. Ya, di sini saya menggunakan jurnal MIG Methods, yang mana menggunakan paradigma positivisme dan kritisisme. Sebelumnya ada 3 aspek utama dalam ilmu filsafat. Yang pertama ada ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Dalam jurnal yang saya ambil, ontologi dari jurnal itu membahas tentang pengaruh metode pembelajaran praktik terhadap motivasi dan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian bagian epistemologinya, dalam jurnal ini meneliti tingkat penerapan metode pembelajaran praktik, motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode pembelajaran praktik, kemudian hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkannya metode pembelajaran praktik, serta untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pembelajaran praktik terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi dalam jurnal ini melakukan studi kasus dan studi pustaka sebagai langkah awal penelitian, kemudian menggunakan penelitian eksperimen dan penelitian interview untuk mengetahui hasil dari studi kasus dan studi pustaka. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data dengan numerik dan juga narasi. Kemudian metode penelitian mixed method. Teman-teman udah ada yang tahu belum tentang metode penelitian mixed method? Jadi, metode penelitian mixed method adalah metode kombinasi antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Ya, jadi metode kualitatif dan metode kuantitatif digunakan secara bersamaan dalam suatu kegiatan penelitian sehingga dapat diperoleh data yang komprehensif, valid, dan realitif. Dalam metode kuantitatif, di jurnal ini menggunakan paradigma positivisme, menggunakan metode studi kasus untuk mendapatkan rumusan masalah sebagai bahan awal penerapan metode pembelajaran praktik. Kemudian menggunakan metode penelitian eksperimen, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan terhadap kondisi yang terkendalikan. Kemudian yang ketiga yaitu terlaksananya penerapan metode pembelajaran praktik yang dilakukan melalui pengamatan observasi atau survei questionnaire. Jadi sebelum adanya penelitian, setelah melaksanakan studi kasus dan penelitian eksperimen, seorang peneliti itu membagikan survei questionnaire untuk dibagikan kepada calon narasumber atau calon peserta didik untuk mengetahui bagaimana data yang akan dihasilkan dari survei questionnaire tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat data statistik. Dalam kuantitatif tentunya ada data statistik yang menunjukkan keterlaksanaan metode pembelajaran praktik oleh siswa sebagai hasil penelitian. Kemudian independensi peneliti tidak diperkenankan mempengaruhi responden. Hasil penelitian harus objektif. Jadi dalam metode kuantitatif ini diharapkan seorang peneliti tidak menggunakan opininya atau pendapatnya dalam hasil penelitian, sehingga penelitian harus benar-benar objektif terhadap objek tersebut. Selanjutnya yaitu metode kualitatif. Dalam jurnal ini menggunakan paradigma kritisisme, menggunakan metode studi pustaka, yakni mengumpulkan data-data yang diarahkan pada pencarian informasi melalui dokumen-dokumen, contohnya seperti hasil penelitian, artikel, jurnal, dan lain-lain. Kemudian menggunakan metode analisis visual, yang mana untuk mendapatkan rumusan masalah sebagai bahan awal penerapan metode pembelajaran praktik. Kemudian menggunakan metode penelitian interview. Kalau tadi dalam metode kuantitatif kita menggunakan survei questionnaire, sedangkan pada kualitatif kita menggunakan penelitian interview, yang mana
metode penelitian berdasarkan tanya jawab atau sambil bertatap muka dengan wawancara dengan responden. Kemudian data yang diperoleh berupa data-data non-numerik yang berisi pendapat, tingkat kepuasan hasil penelitian, dan juga opini. Berbeda sekali dengan kuantitatif yang menggunakan data berupa hasil numerik dan tanpa disertai opini, kemudian berdasarkan hasil fakta numerik hasil data penelitian. Namun dalam kualitatif ini benar-benar tanpa ada numerik dan juga disertai dengan opini dan tingkat kepuasan hasil penelitian. Kemudian yang terakhir, independensi peneliti diperkenankan dan memungkinkan berpengaruh terhadap hasil penelitian sehingga dapat bersifat subjektif. Kemudian metode kuantitatif dalam paradigma positivisme, mengapa saya menyimpulkan bahwa jurnal saya ini termasuk ke dalam metode kuantitatif dalam jurnal paradigma positivisme. Alasan saya karena berdasarkan kriteria dalam jurnal yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam paradigma positivisme, yang mana yang pertama bersifat bebas nilai atau objektif. Pengamatan harus bebas dari kepentingan, nilai-nilai, emosi dalam pengamatan objektifnya agar diperoleh pengetahuan yang objektif tanpa ada opini ataupun pendapat dari peneliti. Kemudian yang kedua yaitu fenomenalis. Fenomenalis adalah ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas tanpa adanya substansi metafisis. Kemudian yang ketiga adalah nominalisme. Nominalisme bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas atau berdasarkan kenyataan. Yang keempat yaitu reduksionisme. Realitas yang tidak sesuai fakta akan direduksi kemudian menjadi fakta-fakta yang dapat diamati dan dapat dibuktikan secara real atau secara kenyataan. Metode kualitatif dengan paradigma kritisisme. Mengapa saya menyimpulkan bahwa jurnal saya menjadi kualitatif dalam menggunakan paradigma kritisisme? Karena berdasarkan kriteria dalam jurnal yang mana memiliki ciri-ciri yang sama dalam paradigma kritisisme. Yang pertama yaitu subjektif. Dalam jurnal saya terdapat juga kesimpulan yang didapatkan dari hasil pemikiran rasionalisme dan empirisme, yang mana terdapat opini dan pendapat dari hasil penelitian. Kemudian yang kedua yaitu a priori dan a posteriori. Apa itu a priori? Yaitu menjelaskan pengenalan manusia yang diperoleh atas perpaduan antara unsur, rasio, dan juga ruang dan waktu. Kemudian a posteriori yaitu unsur yang berdasarkan pengalaman. Sehingga dalam metode kualitatif paradigma kritisisme ini terdapat perpaduan antara a priori dan a posteriori. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.